Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Lestari dengan NIM S1B1210144. Saya adalah mahasiswi jurusan Administrasi Bisnis kelas A semester 3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul ekuisitas merek. Baik, langsung saja. Ekuisitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk ataupun jasa. Selanjutnya ada aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuisitas merek. Yang pertama ada brand loyalty atau loyalitas merek. Yang kedua ada brand awareness atau kesadaran merek. Yang ketiga ada perceived quality atau persepsi kualitas. Yang keempat ada brand association atau asosiasi merek. Kita bahas satu persatu ya. Ada 1. Brand awareness atau kesadaran merek adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian kategori produk ataupun jasa tertentu. Kesadaran merek membutuhkan jangkauan continuum atau continuum region dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu telah dikenal dan menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk yang berada pada kategorinya. Menurut Iker pada 2014, ada 4 tingkat kesadaran merek. Yang pertama ada top of mind, puncak pikiran, yaitu merek produk yang pertama kali disebutkan oleh konsumen secara spontan dan menempati tempat khusus atau istimewa di benak konsumen. Yang kedua, ada brand recall atau pengingat kembali merek, mencerminkan merek-merek apa saja yang diingat konsumen setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Yang ketiga, ada brand recognition atau pengenalan merek, merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek yang merupakan pengenalan merek dengan bantuan misalnya dengan bantuan daftar merek, daftar gambar, atau cap merek. Yang terakhir atau keempat yaitu ada unaware of brand atau tidak menyadari merek, merupakan tingkat merek yang paling rendah dalam piramida brand awareness di mana konsumen tidak menyadari akan eksistensi suatu merek. Nah, itulah bagian-bagian dari brand awareness. Selanjutnya ada brand association. Brand association merupakan segala kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek. Brand association mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga, pesaing, selebriti, dan masih banyak lagi. Fungsi dari brand asosiasi sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, membantu penyusunan informasi merek. Yang kedua, membedakan merek tersebut dengan merek lainnya. Yang ketiga, sebagai alasan konsumen untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Yang keempat, menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut. Kelima, sebagai landasan untuk melakukan brand expansion. Selanjutnya ada perceived quality atau persepsi kualitas, merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen. Penilaian persepsi kualitas terhadap produk sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada karakteristik produk, kedua kinerja merek, ketiga ada further atau bagian tambahan atau elemen sekunder pada produk, yang keempat ada kesesuaian dengan spesifikasi, 5 keandalan, 6 ketahanan, 7 pelayanan, 8 hasil akhir atau fit and finish. Selanjutnya ada brand loyalty. Brand loyalty atau loyalitas terhadap suatu merek didefinisikan sebagai tingkat ketika konsumen memiliki sikap positif terhadap suatu merek, memiliki komitmen, dan bermaksud untuk melanjutkan pembelian di masa yang akan datang. Menurut Woolman, Hansen, and Hager pada 2011,
Loyalitas merek merupakan ukuran kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada suatu merek. Fungsi yang dapat diberikan oleh brand loyalty sendiri terhadap perusahaan yaitu: pertama, mengurangi biaya pemasaran. Kedua, meningkatkan perdagangan. Ketiga, menarik minat pelanggan baru. Keempat, memberi waktu untuk merespon ancaman persaing. Peran ekuisitas merek. Pertama, ekuisitas merek yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Kedua, ada brand association, juga sangat penting sebagai dasar positioning maupun strategi perluasan produk. Yang ketiga, ada brand loyalty yang telah diperkuat merupakan hal penting dalam merespon inovasi yang dilakukan para pesaing. Yang keempat, ada ekuisitas merek yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang lebih tinggi dengan saluran distribusi, toko, supermarket, dan tempat-tempat penjualan lainnya tidak akan ragu untuk menerima suatu produk dengan ekuisitas merek yang kuat. Yang kelima atau terakhir, ada aset-aset lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Sekian, itulah dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.